penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja, bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Bangli tahun 2023. Om Sang Yang Diwasi, Tuhan Yang Maha Agung, puja dan puji kami panjatkan kehadiran karena kehendak kami dapat berkumpul dalam acara in-house training proses pembelajaran guru di sekolah untuk SMK PK Baru penyelenggara IKM Mandiri Belajar hari ini Selasa 7 November 2023. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam rahayu rahayu rahayu. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Bangli, Pak Agung, kaitan dengan IHT ya, in-house training. Jadi proses pembelajaran guru di sekolah. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan guru pengawas dan kepala sekolah yang ikut PKP. Jadi yang langsung diberikan oleh Balai Besar Jogja itu sebanyak 7 orang selama 10 hari, dan selanjutnya kita harus melaksanakan IHT ini. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, rahayu rahayu rahayu. Diceritakan sampai minggu menjadi dikirim Padul selama SMK bisa Bangli, sehingga kita diberikan anugerah dan kegiatan kita ini bisa berjalan lancar. Ya. Lalu dengan mengucapkan Om Kami Namastu, maka kegiatan in-house training atau IHT proses pembelajaran guru di sekolah pada implementasi ya pada kurikulum Merdeka Mandiri berubah, saya buka secara resmi. Dan kapasitas SDM SMK. Nah, yang mana pendampingan kepada kepala sekolah dalam manajemen perubahan SMK. Ini yang berbasis pada kebutuhan dunia kerja, yang berperan segitu adalah bagi SMK. Okay. Kemudian yang kedua ada pendampingan dari mitra dunia kerja usaha dan dunia kerja industri. Ini sudah dari intinya dan juga kebetulan pernah ikut di kelas industrinya, mungkin itu juga ya. Ya, itu sambil jalan. Kemudian yang terakhir di sini, nah, memberikan pelatihan. Ini memberikan pelatihan kurikulum merdeka kepada sekolah dan SDM lainnya. Nah, sesuai dengan rencana yang dulu, bahwa yang menjadi sasaran itu kan 30 orang guru. Tapi saya dengar tadi bisik-bisik dari Pak Noman, karena masih ada sedikit kuota lagi, maka ditambahkan untuk semua guru. Hanya semua guru bisa diikutkan untuk mengikuti kegiatan ini. Yaitu Karena seorang guru, seorang pemimpin di sekolah itu tidak cukup hanya menyuruh saja, tapi bagaimana terintegrasi di situ di dalam sebuah kompetensi yang kita miliki sebagai guru. Nanti akan terjawab. Jadi yang profesional itu adalah guru yang sudah memiliki sertifikat profesi. Kayak Bu Dayani lagi stres katanya. Kok ada orang stres ngaku ya? Ini bingung saya. Biasanya orang stres nggak pernah ngaku. Benar Pak Agung ya? Ini kalau orang yang bilang stres pasti nggak stres. Kalau yang nggak ngaku baru stres. Coba tanya ke rumah sakit jiwa, Pak, dia stres ada ya? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Kecuali dagang kopi dulu, dagang kopi. Sekitar 106
menyimpulkan, mungkin kurang lebih kalau saya salah menyimpulkan, mohon maaf. Model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah itu digunakan untuk proses pengembangan diri yang dilakukan atas kesadaran sendiri sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Dipersilakan kepada Bapak pemateri, Bapak narasumber, Bapak Inyoman Swasta SPD, dipersilakan untuk menjelaskan, memaparkan materi yang sudah disiapkan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Pak Inyoman Swasta, Bapak Ibu, selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya berdiri di depan dulu sebentar, gitu, karena seumur saya, gitu, jarang-jarang bisa berdiri. Kalau nanti ada yang bertanya atau Bapak Ibu akan menyampaikan sosialisasi nanti ke masyarakat atau ke SMP, karena kan bahasa kita masih di jurusan itu. Jadi di jurusan it's okay sih, nggak masalah gitu, karena pemahaman masyarakat juga masih jurusan. Tetapi begitu Bapak Ibu mengisi dokumen-dokumen yang resmi, mohon Bapak Ibu bisa menggunakan spektrum yang baku. Kemudian kita punya dasar bidang keahlian telekomunikasi, teknologi dan komunikasi. Itu dasar program, bidang keahliannya. Kemudian program keahliannya adalah TKJT, teknologi. Bahkan kita yang sampai berpikir rasanya tidak mungkin itu kita lakukan di dalam satu kelas, dalam satu waktu yang sudah ditentukan. Mohon bersama-sama kita jauh dari kata pencitraan, kita jauh dari kata casing dan lain sebagainya. Mari kita tunjukkan yang benar-benar kita lakukan. Jangan ABS asal bapak senang. Sebab kalau kita ABS nanti siapa tahu pimpinan kita ibu nanti gimana membilangnya nggak ABS lagi jadinya. Ya. Mohon sama-sama kita coba memberanikan diri untuk memberikan masukan untuk mengatakan sesuatu yang memang sebenarnya sulit ataupun bermasalah ketika kita itu lakukan. Semua bertitian kiraan langkung lunas pengampun. Semua kan aja. Jadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini menjadi masalah kita bersama sebenarnya. Jadi masalah kita bersama sehingga ada begitu banyak, ada banyak komunitas yang kemarin gitu. Jadi pada saat-saat masih marak diklat secara daring itu melaksanakan diklat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu itu kalau ini menjadi masalah kita bersama, jadi mungkin nanti ini bisa kita jadikan sebagai salah satu materi yang akan kita mintakan penguatan. Ciri khas dari pembelajaran pada kurikulum merdeka sangat ada dua. Yang pertama adalah kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa organik, dan ada kemampuan memahami konsep secara tersurat dan terstruktur. Untuk Bapak Ibu yang mana? Oke, baru dua ya yang menentukan jawaban. Ya, jangan contoh ya Bapak Ibu ya. Oke. 5, 6, 7. Saya memilih 1 karena menurut saya itu jawabannya bahwa pembelajaran tidak hanya menggunakan konsep tetapi harus mampu mengaplikasikannya secara dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu hanya di sekolah.
memasuki kurikulum merdeka, di mana yang kita anut di sini adalah teori konstruktivisme, di mana aspek pemahaman itu berada pada level tertinggi. Saya berikan kepada penyaji Bapak Dirus Kapiter untuk menyampaikan materi tentang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kepada Bapak Dirus Kapiter, kami persilakan. Untuk mengobati rasa segan saya berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sekarang menyampaikan pemahaman TP dan juga ACP. Namun tadi sudah diberikan beberapa pemahaman tentang CP untuk capaian pembelajaran dan juga dengan briefingnya yang sangat luar biasa menggunakan teknologi. Nah, mungkin saya sekarang akan memberikan briefing dengan cara yang tradisional saja, ya, namun tidak menggunakan makna untuk meningkatkan konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Model SPK-nya adalah seorang guru yang ubanan, oke. Saya adalah seorang guru yang ubanan, bisa dilanjutkan Bapak? Asik sekali. Antik sekali. Saya adalah seorang guru ubanan, antik sekali. Atau setengahnya boleh. Saya seorang guru yang ubanan, antik sekali. Bisa menarik. Namun tetap suka belajar. Walaupun sudah ubanan tapi tetap suka belajar. Oke, bisa dilanjutkan. Tapi agak malas sedikit. Tapi agak males sedikit. Apa saja? Masih tetap belajar. Masih belajar, Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama kita harus memahami dulu CP, ya, atau capaian pembelajaran. Kemudian setelah mengetahui atau memahami capaian pembelajaran, kita merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan lalu kita merancang pembelajaran. Rancangan pembelajarannya kalau di kurikulum merdeka itu biasa disebut dengan modul ajar, dulu disebut dengan definisi. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu, cuma istilahnya saja yang berbeda. Nah, apakah capaian pembelajaran ini kita bisa buat sendiri seperti itu Bapak Ibu? Apakah kita bisa susun sendiri? Nah, jadi capaian pembelajaran ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi kita tidak pusing-pusing lagi untuk menyusun capaian pembelajaran itu ditentukan oleh pemerintah yang tertulis dalam surat keputusan DSK 033 KR tahun 2022. Nah, apa yang dibagikan kepada saya itu modul ajar. Modul ajar adalah mulai dari proses pembelajaran atau sebagai perencanaan awal dari sebuah proses pembelajaran. Kalau kita dulu kenal namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau sekarang namanya modul ajar. Di dalam modul ajar, apa bedanya RPP dengan modul ajar, Bapak Ibu? Bedanya kalau RPP itu ada banyak komponen ya, ada 5 komponen. Kalau di modul ajar cuma ada 3, caranya cuma ada 3. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah assessment. Selesai. Benar ya? Jadi kita bisa mendeskripsikan seperti apa proses pembelajaran di kelas dengan 3 metode ini saja. Makanya sangat sederhana sekali, kita sangat dimudahkan sekali. Yang membuat kita ribet adalah banyak berpikir dan tidak menerapkannya di kelas. Itu Bapak Ibu bikin materi dalam bentuk, Bapak Ibu mengelompokkan murid dan guru itu ampunan kelompok kamu murid untuk gagal
sesuai dengan proses berdiferensiasinya. Apakah berdiferensiasi berdasarkan atas kesiapan belajar? Apakah berdiferensiasi berdasarkan aspek minat belajar? Nah, kalau berdasarkan minat, ini berarti dikaitkan dengan passion, hobi, harapan, dan budaya reflektif. Setiap pembelajaran selalu diakhiri dengan kegiatan refleksi. Kenapa refleksi ini? Untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Ya, refleksi itu penting. Ya, kita mungkin kasih waktu tenang beberapa menit. Ya, ajak siswa itu refleksi. Tadi itu ngapain sebenarnya ya? Nah, aktivitas yang tadi itu ngapain? Apa yang dia dapatkan dari aktivitas belajar yang tadi? Apa yang dia dapatkan dari aktivitas belajar? Sehingga ini tahu dia makna dari kegiatan yang dia lakukan. Jadi sekolah bukan hanya datang belajar pulang, tapi memang dia mendapatkan sesuatu. Kemudian pembelajaran menyenangkan. Nah, ini ciri dari kurikulum Merdeka itu pembelajarannya menyenangkan. Jadi guru lalu dengan guru yang sekarang agak sedikit berbeda. Kalau dulu itu gurunya, kalau kita lihat guru itu langsung lain-lain kan, gitu, atau enggak dihindari sebisanya, mungkin itu dihindari karena takut sama guru, ya, takut ditanya, takut dimarahin, atau takut ketarang, gitu ya. Ini kenapa bajumu? Nah, gitu misalnya, hal seperti itu. Tetapi sekarang lihat guru, bu selfie dulu, nah, gitu ya. Jadi ini ya, cirinya itu adalah gurunya itu disenangi. Ya, guru itu disenangi oleh peserta didik. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Pernah? Kok pada dijawab pernah ya? Kuat tandus, kecil tetapi menusuk, kadang melukai tetapi akhirnya memperbaiki, membenahi yang rusak, menyatukan yang ingin berpisah, bahkan menyatukan yang belum ingin bersatu. Karena kalau misalnya bajunya robek kan ingin berpisah. Terima kasih. Ini pakarnya berbicara beda ya, beda pakar ya. Ada lagi? Oke, baru pakarnya. Bapak mau tolak Bapak? Guru saya akuntansi. Akuntansi. Saya tidak pakai kertas tapi saya tulis di otak. Yang saya pikirkan adalah kacamata. Namamu cukup simpel, tapi terkadang menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena yang jauh bisa menjadi dekat, tapi jika salah, yang dekat pun menjadi menjauh. Kamu akan membuat kami repot jika kamu tidak hadir, apalagi di usia seperti saya. Ternyata Bapak dulu cita-citanya pujangga. Tanpa ditulis pun gitu ya. Bisa. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Satu deh. Satu lagi. Yang pikiran saya makanan. Cek makanan deh, aku suka mencicipi makanan. Aku suka membuat makanan, tapi aku tidak takut. Saat mencicipi, aku tahu rasanya enak, ingin membuat sendiri di rumah. Saat membuat di rumah, ingin anak-anak menyukai makanan yang saya buat. Itu memberi kebahagiaan tersendiri bagi diri saya, bisa menciptakan sesuatu dan disukai orang lain. Itu luar biasa. 1 sampai 2. Demikian yang sudah saya lakukan di kelas. Mohon masukan ya. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai ya, tercapai. Jadi dengan
untuk memberikan arahan atau pelatihan bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara benar sesuai dengan panduan yang ada. Maka dari itu kita mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti secara penuh, secara baik. Walaupun saya sendiri sebagai perwas pembina tidak bisa mengikuti secara penuh karena masih ada kegiatan juga di sekolah yang lain. Di samping itu juga kondisi kesehatan yang juga belum benar, itu tolong dimaklumi. Dan ini kita sudah mungkin sudah semua hadir nih. Harapan kita dari Siswa Besar bisa mengikuti dengan baik, dan terutama Bapak Ibu yang dulu ikut PKP seperti Pak Sandikadi, kemudian Pak Tio Astike, yang Febri, Pak Sadane, ya, kemudian Mudi, ya Pak Sadane, kemudian Mudi, Pak Swasto ini agar bisa mendampingi ibunya sampai selesai. Dan harapan kita semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan nantinya setelah kita mengikuti kegiatan ini betul-betul Bapak Ibu bisa mengimplementasikan kurikulum mereka ini dengan baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Karena waktu tantangan di tahun pertama, ya, ketika kemampuannya lebih besar, berarti tantangannya juga lebih besar. Apakah SMK Negeri 1 Bangli dengan kebijakan SMKPK ya yang diberikan kepercayaan melalui program SMKPK dapat bertransformasi lebih awal? Jadi program SMKPK ini enggak memaparkan tentang kebijakan. Saya rasa sudah pernah ditampilkan lupa tentang kebijakannya yang dari SMKPK. Apa sih sebenarnya? Kenapa sih sekolah diberikan program SMKPK? Harapannya apa sih dari pemerintah? Harapannya ya bentuk intervensi ini ya. Kalau kita bilang katalis yang mempercepat laju perubahan. Harapannya di tahun ketiga nanti sekolah memang sudah bertransformasi sebagaimana yang menjadi keinginan dari program TK. Ya, nanti kita bisa intip-intip ya apa sih maksudnya itu. Oke, sebelum lebih jauh. Oke ya, ini kemarin saya belum sempat karena saya nggak bawa laptop. Banyak tantangan. Guru kreatif, diferensiasi, menyenangkan paling besar. Oke, kreatif. Apalagi yang belum saya bacakan. Adanya proyek. Oke, saya berharap nanti yang masih banyak pertanyaan mungkin dia bisa disampaikan gitu ya. Karena kalau ibu dan bapak tidak sampaikan itu artinya ibu dan bapak memilih untuk memendamnya dalam diri sendiri dan pasti merugikan. Ya, kalau kita sama-sama bertemu ini kita bisa ngobrol apapun ya. Kalau dengan saya itu nurul ya. Jadi bebas ya, tanpa batas. Yang penting ibu dan bapak keluar dari ruangan ini bisa tersenyum. Jangan sampai keluar dari ruangan ini tambah pusing gitu. Oke, sepertinya sudah tidak ada penambahan lagi ya. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. 47 masih tambah ya. Jumlahnya berapa Pak? Semuanya kira-kira 50-an ini ya Pak. 40 Pak masih.
Ya, yang meresahkan boleh, yang paling ingin diketahui boleh, yang paling tidak disukai juga boleh. Ya. Masih sama ya. Ya, pada kesempatan ini dan Bapak yang masih jadi pertanyaan. Apa nih jawab? Saya nak besuk. Bapak jawab Pak belum? 3 Bapak. Question. Kan dia dong. Nak berpinis tuh nih. Pinis makasih yang pakai pinis masih sih Ada kesulitan silakan. Oh, nggak ada ya? Iya ya, Bapak ask me question. Saya bisa menjawab semampu saya apa sinkronisasi antara DU-DI dengan kurikulum sekolah itu diperlukan. Menurut saya sinkronisasi itu diperlukan karena output dari sekolah atau tamatan dari SMK itu nantinya sesuai dengan keperluan dari DU-DI sendiri. Sekian, terima kasih. Mungkin terlalu banyak. Kita beri aplaus dulu. Dengan bahasa yang berbeda, atau kira-kira disesuaikan dengan yang di sini ada upacara tertentu, jangan sampai dekatan dengan upacara-upacara itu, ya silahkan diambil Bapak. Nanti bisa dibagi ya, ini kita bikin cak kerja lah ya. Yang berbagi praktik baiknya atau istilahnya kalau orang arisan itu apa ya, yang punya kerja itu bisa digilir. Misalnya pertemuan pertama MGMP DKV karena yang sudah mulai ya, nanti dari urusan narasumber atau ada yang berbagi praktik baik yang dilakukan itu menjadi tanggung jawab yang punya bagian dan seterusnya. Tapi yang didiskusikan apa? Yang didiskusikan ya tentang hal-hal yang terkait dengan pembelajaran, kan bisa diidentifikasi ya. Beberapa hal misalnya mau PJBL tadi ya, pembelajaran kalau itu bisa dipakai gitu. Saya rasa Ibu dan Bapak ini nggak sulit ya Ibu dan Bapak untuk memulainya, hanya memang kesepakatannya itu ya, karena banyak yang harus meluangkan waktu dan disupport oleh kebijakan dari kepala sekolah. Ya. Ya, oke. Ya, temani dengan Pak. Tentang komunitas ini, kita kan merintis komunitas belajar. Apakah semua guru wajib ikut dalam komunitas tersebut? Wajib. Komunitas belajar dalam sekolah, anggotanya guru dan kepala sekolah dalam sekolah yang sama. Kita di level komunitas belajar dalam sekolah, kita bisa, kalau kita sudah cukup running bell, kita bisa menawarkan untuk bergabung dalam komunitas yang besar. Nah, di langkah-langkah ini ya yang diharapkan terintegrasi yang pembelajaran dan diferensiasi, gitu ya. Dari kontennya, proses, produk, kalau komunitas bilangnya itu walaupun
salah satu proyek dulu di kelas di fase E yang tadi desain logo. Ya, di desain logo kita coba exercise gitu ya, Bapak sebagai buat teman-teman gambaran ya dari tujuan proyek yang ini kalau akan memang kalau ini proyek juga Bapak dan kita arahnya ke sana. Maka yang dibesarkan kan proyek juga Bapak yang isinya adalah banyak tujuan pembelajaran baik kompetensi kejuruan maupun yang di luar itu. Ya, seperti yang disampaikan di kolaborasi tadi. Sampai sini bisa dipahami nggak gitu? Kalau kita bicara tentang proyek. Ya, tadi kan dituliskan ada umum, ada kejuruan. Untuk sebuah proyek logo. Ya, di sini nanti kaitannya TP-nya juga banyak. Di sini juga iya pemahamannya itu udah dapat. Jadi tugasnya itu udah dapat. Ada bola matikanya pusing, tapi akhirnya ya di bola matikanya harus belajar tentang parameter dan memberikan penguatan pada proyek tersebut untuk kompetensi mengukur dengan parameter karena di dunia industri ini memang dibutuhkan anak-anak dalam sisi itu. Jadi sebagai gambaran ya Pak, berharapnya sih TP-nya ada. Ya, harus begitu. Bisa berkolaborasi. Enggak, saya dalam konsep produktivisme. Konsep produktivisme yang kami ilhami adalah kami memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada anak-anak kami, di mana kami menitik beratkan pada perkembangan belajarnya, sehingga elemen dan capaian elemen ini ikut terus dalam setiap project yang kita kerjakan. Contoh misalnya PJBL yang pertama adalah desain logo. Desain logo ini elemen dan capaian elemennya sama dengan proyek-proyek yang lainnya. Yang membedakannya nanti adalah ketika kita masuk ke proyek pertama di desain logo, elemen dan capaian elemennya itu mungkin mereka masih berada di tataran yang belum mendalam. Kesiapan materi maupun dari media yang berbeda karena peserta didik kita itu mungkin dia akan lebih paham kalau dijelaskan, lebih paham kalau dia itu benar ya dia lebih paham kalau melihat gambar atau video atau mungkin ada yang lebih paham kalau dia di alat peraga atau praktek langsung. Ya, beda-beda. Jadi artinya apa? Artinya sebagai pendidik ya kita menyediakan konten yang berbeda-beda sebagai bukti kita berkomitmen atas profesi yang kita jalani. Mana saja saya doakan selalu kebaikan dan kesuksesan untuk ibu dan bapak sekalian, juga kesehatan ya, sehingga kita bisa senantiasa menikmati ya, karena belum tentu nih apa yang kita menikmati sebagai bentuk syukur ya Bapak yang luar biasa ya. Terima kasih sekali ibu dan bapak atas kesempatannya, atas waktunya. Senang sekali bisa mengenal keluarga besar SMK Negeri 1 Bangli ya. Saya yang banyak bicara dari awal, sungguh-sungguh di sini saya tidak lebih tahu dari ibu dan bapak ya, karena niatnya memang berbagi ya. Dan di dalam perjalanannya jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan yang saya ingin bercanda tetapi menyinggung ibu dan bapak, sungguh-sungguh saya mohon maaf karena tidak ada maksud untuk Ambil satu, bawa ke sebelah. Dari sini ya. Dari sini, nah belajar ini adalah langkah yang digunakan untuk mengakses kepada aplikasi kita pada kurikulum merdeka. Ya. Misalnya tes ini pasti ada yang megang, kecuali tidak
Yang terakhir Bapak Ibu dengan berduanya pembelajaran juga for education bebas biaya. Kita ketahui bahwa informasi dan data itu adalah satu aset yang berharga. Jadi Bapak Ibu sangat dimudahkan. Contoh ya kemarin untuk sertifikasi valid Bapak Ibu tidak usah menyetor dokumen-dokumen, tapi sudah lewat pengemudi. Yang ketiga kemarin tidak usah mengumpul berkas ke Sipora, tapi lewat telepon pengemudi. Itu jadi semua sudah berbasis data. Begitu pentingnya data dan informasi sehingga ini sangat memudahkan untuk RMS. Jadi nanti bisa menggunakan Government System dan yang lain-lainnya. Maka semakin kalau kita sudah dapat kurikulum berbasis IT itu sudah melaksanakan program latihan SDP. Yang kurang itu di LMS mungkin nanti bisa ditingkatkan. Nah itu sedikit tentang digitalisasi. Saya kembali ke materi. Itu tidak akan ada yang merasa lebih. Kalau kurang sih nggak ada ya Bapak Ibu yang lebih. Salah satu contoh ketika dia ada di kelompok kelas 10 TKP kemarin dengan kemudian Pradiwi yang mengampu mata pelajaran sejarah 2 jam pelajaran, 2 jam 3 jam. 2 jam pelajaran yang bahasa Indonesia 3 jam, kemudian ide bagus kita berapa jam itu mata pelajaran 2 jam. Jadi proporsinya kan sedikit. Cuma karena teman-teman membagi rata jam materi P5, jadi ketika kemudian Pak Ide Bagus menghadapi kendala tidak bisa hadir, jadi dia tidak berani menuntut banyak karena dengan pembagian jam rata itu menguntungkan dia sebenarnya. Seperti itu. Jadi supaya tidak ada yang merasa dituntut. Dengan kegiatan MHT yang begitu panjang ini, saya berharap teman-teman nanti bisa melaksanakan beberapa revisi tentang apa yang sudah kita laksanakan, yang bisa menghasilkan nilai-nilai positif dari kegiatan kita ini. Dan hari ini kebetulan rumahku yang menjadi salah satu wakil SMK 1 Bali dalam kegiatan IAT dari Balai Besar, maka pada kesempatan ini beliau akan mengkoordinir teman-temannya, ada Bu Budiani, ada Bu Esa, ada Pak Bebo yang akan bekerja sama menjadi tim di dalam pengimbasan tentang asesmen siswa dalam layanan bimbingan dan konseling. Sekaligus ini nanti bisa menjadi ruang diskusi, ruang kolaborasi bagi Bapak Ibu semuanya. Adalah suatu manifestasi. Silakan Bapak Ibu guru bisa melihatnya di sini di PowerPoint-nya. Metode sistematis yang dilakukan oleh guru kita untuk memahami karakteristik siswa, lingkungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling melalui tes dan non-tes. Tujuan asesmen dan analisis kebutuhan. Asesmen dan analisis kebutuhan merupakan proses
mengumpulkan atau menganalisis dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya, serta mendapat gambaran berbagai kondisi individu dasar penyusunan perencanaan program layanan desa. Fungsi asesmen di sini ada 6, ya. Salah satunya sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat proses psikologis peserta didik. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi siswa. Tiga, mengenal dan memahami siswa dan dari desain layanan program bimbingan konseling, ketahui bahwa program BK yang oleh Kemendikbud tahun 11 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta program yang dilakukan konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Dan selanjutnya mengenai tahap penyusunan program BK yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Bali ini, yang pertama yaitu asesmen olah data, kedua analisis kebutuhan, dan yang ketiga tentunya mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Seperti kebiasaan bersikap jujur. Nah, nanti kita akan berikan tujuan layanannya itu mau seperti apa, dan juga topik atau temanya. Nanti kita akan susun di dalam suatu bentuk MPL. Ya, lanjut. Nah, ini dalam bidang belajarnya dan juga ada bidang karirnya.